Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu lagi dengan saya, Ibu Lia, di Mapel Ekonomi Peminatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi elastisitas, yang mungkin sebagian sudah kalian baca di materi UKBM 7, atau UKBM yang terakhir saya share kemarin. Nah, apa sih elastisitas? Kenapa harus kita ukur atau kenapa harus kita hitung? Elastisitas sendiri artinya tingkat kepekaan. Apa yang tingkat kepekaan apa yang dimaksud? Tingkat kepekaan harga barang. Jadi, seberapa peka sih harga barang atau seberapa besar sih pengaruhnya ketika harga barang naik, permintaan dan penawaran barang itu bagaimana? Sebaliknya, ketika harga turun, bagaimana sih pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran barang? Jadi, elastisitas itu untuk mengukur tingkat kepekaan. Kenapa harus diukur? Karena sangat penting, terutama untuk produsen dan juga konsumen, agar tahu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi ketika barang ini naik, permintaan turun, apa yang harus dilakukan produsen dan seterusnya. Makanya penting untuk mengukur elastisitas. Nah, elastisitas sendiri bisa diukur terhadap permintaan dan juga terhadap penawaran. Rumus yang dipakai sama. Nah, yang tertera di layar kalian ini untuk rumus elastisitas permintaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada simbol D. D di sini artinya demand. Demand artinya permintaan. Kalau di sini tertulis S, supply itu artinya penawaran, elastisitas penawaran. Nah, rumusnya sebenarnya sama saja antara permintaan dan penawaran, yaitu delta Hi per delta P kali P per Hi. Apa itu delta Hi? Selisih antara Hi1 dikurangi Hi2. Nah, delta P selisih antara P1 dikurangi P2 kali P1 per Hi1. Itu rumusnya. Atau ada yang buku lain yang membahas seperti ini rumusnya. Tapi yang paling banyak dipakai yang ini. Ini berlaku untuk elastisitas penawaran juga elastisitas permintaan. Oke, saya jelaskan dulu tentang jenis-jenis elastisitas. Ini berlaku untuk permintaan dan penawaran ya. Jenis-jenis elastisitas ada 5. Yang pertama, jika E lebih dari 1. Jadi ketika sudah dihitung delta Hi per delta P kali P per Hi, hasilnya lebih dari 1, berarti itu tingkat kepekaannya sangat tinggi atau elastis. E lebih besar dari 1. Ini biasanya terjadi pada barang-barang mewah atau barang-barang yang substitusinya banyak atau penggantinya banyak. Saya contohkan emas. Emas ketika harganya naik, permintaan akan turun. Tapi ketika harganya turun, permintaan akan naik. Jadi sangat elastis atau kepekaannya lumayan tinggi, makanya E-nya lebih dari 1. Nah, kurvanya nanti, kurva permintaan dan penawarannya akan landai. Itu E elastisitas, E lebih dari 1. Inelastis, E kurang dari 1. Kurvanya nanti curam. Nah, ini terjadi pada barang-barang apa? Contohnya barang-barang kebutuhan pokok. Yang pastinya beras misalnya. Karena beras, kenapa inelastis? Karena beras walau harganya pun sangat tinggi, pasti masyarakat tetap akan mencari atau tetap akan membutuhkan. Dan produsen juga tetap akan menawarkan. Karena itu kebutuhan pokok manusia kan ya, makanan. Jadi itu disebutnya kalau di tingkat jenis elastis itu inelastis. Jadi harganya mau berapapun pasti akan dibeli. Itu termasuk inelastis. Yang ketiga, uniter atau normal ketika E-nya sama dengan 1. Nah, ini terjadi pada barang-barang sekunder atau barang-barang, contohnya barang-barang elektronik. Jadi, kalau E sama dengan 1, antara permintaan dan harga, pengaruhnya tidak begitu ekstrim. Jadi mau harganya naik, ya permintaannya segitu-segitu juga. Kan barang elektronik kan cenderung seperti itu ya. Terus kalau harganya turun, tidak semua masyarakat terus akhirnya memborong katakanlah TV, kulkas dan sebagainya. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi tidak begitu ekstrim elastisitasnya. Maka termasuk dalam E sama dengan 1. Yang keempat, elastis sempurna. Itu biasanya E-nya sama dengan tidak terhingga. Ini tanda tidak terhingga ya, Nana. Nah, ini biasanya terjadi pada barang-barang yang
harganya itu tetap, walaupun mau permintaannya naik, walaupun penawarannya naik, walaupun permintaannya turun, penawarannya turun, harganya ya segitu-segitu saja. Ini terjadi pada contohnya bumbu dapur. Mau harga merica naik, terus mereka tidak beli juga tidak, kan pasti juga membutuhkan. Mau harga merica turun, terus masyarakat berbondong-bondong memborong juga tidak, sesuai kebutuhan. Maka nanti cenderung kurvanya itu horizontal. Lalu yang kelima adalah E sama dengan 0, inelastis sempurna. Kurvanya cenderung vertikal, kepekaannya jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, jumlahnya tuh cenderung tetap, walaupun harganya mungkin berubah-ubah. Ada harganya naik, permintaannya tetap segitu, maupun harganya turun, permintaannya tetap segitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Saya contohkan barangnya itu obat-obatan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini yang saya bilang tadi kurvanya ya. Nah, kalau elastis itu kurvanya cenderung landai. Nah, tidak elastis atau inelastis cenderung curam. Seperti ini. Lalu uniter, yang tadi contohnya barang-barang elektronik, kurvanya cenderung tidak curam juga tidak landai, jadi tengah-tengah gitulah. Gini. Lalu elastis sempurna dulu. Ini tadi yang contohnya bumbu dapur, kurvanya horizontal. Lalu yang inelastis sempurna, kurvanya vertikal. Ini gambar-gambar kurvanya ya anak-anak. Anak-anak ini saya jelaskan atau saya jabarkan lebih lanjut contoh soal tentang menghitung elastisitas yang mungkin juga sudah kalian coba di UKBM 7. Contoh soalnya seperti ini, harga buah turun dari 12.000 menjadi 14.000, sehingga permintaan buah dari semula 700 menjadi 600 per kilo. Berapa koefisien elastisitasnya dan termasuk jenis elastisitas apa? Oke, rumusnya delta Hi per delta P kali P per Hi. Delta Hi di sini jumlah barang ya, 700 dikurangi 600 min 100. Delta P 12.000 dikurangi 14.000. Min 100 per 2000 kali P per Hi. P per Hi 1 ya, 12.000 per 700 Hi. Maka hasilnya 0,86. 0,86 berarti E kurang dari 1. Maka termasuk jenis elastisitas inelastis yang cenderung kurvanya landai atau kepekaan harganya cukup tinggi. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang harga keseimbangan atau equilibrium price. Apa itu harga keseimbangan? Adalah harga yang terjadi ketika permintaan dan penawaran bertemu dalam satu titik atau kurva permintaan dan penawaran bertemu dalam satu titik. Maka terjadilah harga keseimbangan. Nah, rumusnya adalah HID sama dengan HS dan PD sama dengan PS. Bagaimana terbentuknya harga keseimbangan? Ketika produsen dan konsumen menemui satu kata sepakat atau tawar-menawar terhadap harga, sehingga bertemulah kurva permintaan dan penawaran di satu titik yang disebut dengan harga keseimbangan. Berikut contoh soalnya ya. Tadi kan HID sama dengan HS. Jika persamaan HID 80 min P dan fungsi penawaran HS 8P min 100, maka tentukan harga keseimbangannya. Maka menghitungnya HID sama dengan HS 80 min P, 8P min 100, min P min 8P, sama dengan 100 kurangi 80, min 9P sama dengan 180, maka ketemu P-nya atau harga keseimbangannya adalah 20. Jadi ketika permintaan dan penawaran mencapai angka 20, maka akan terjadi harga keseimbangan. Nah, untuk menghitung persamaan ini, saya jelaskan kalau masih kalian belum paham. Jadi, min P ini diturunkan di sini, 8P dipindah ke ruas sisi kiri, lalu 100 di sini, lalu 80 pindah ke sisi kanan. Jadi, min 9P, min 180 ketemunya adalah 20. Itu contoh untuk mencari harga keseimbangan. Oke, yang contoh soal kedua, jika harga keseimbangannya dipengaruhi pajak. Kalau yang tadi contoh soal 1 kan tinggal menghitung HID sama dengan HS. Nah, bagaimana jadinya kalau soalnya seperti ini? HID sekian, HS sekian, lalu ada tambahannya, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp5. Berapa harga keseimbangan sesudah pajak?
maka pajak simbolnya T. T sama dengan 5. Nah, 5 ini kita masukkan ke fungsi permintaan atau HIS. HIS sama dengan 2, tadi kan 2P min 10. Maka kita tambahkan 2P min 5. Tambahkan pajaknya min 10. 2 kali P, 2P, 2 kali 5, 10, lalu min 10. 2P min 10 min 10, 2P min 20. Ini persamaan HIS setelah pajak. Maka baru menghitung HID sama dengan HIS. HID tadi 60 min 3P, masukkan HIS 2P min 20. Min 5P, min 3P, min 2P, maka min 5P. Min 20, min 60, min 80. Maka ditemukan harga keseimbangannya adalah P sama dengan 16. Kalau ada tambahannya, misalnya HI-nya berapa? Kalau P-nya 16, tinggal dimasukkan ke HIS. 2 kali 16, karena kan P-nya tadi 16, dikurangi 20, maka ketemunya HI-nya 12. Jadi harganya 16, kuantitas barangnya adalah 12. Ini menghitung harga keseimbangan jika dipengaruhi oleh pajak. Oke, contoh soal yang terakhir, contoh soal 3, jika harga keseimbangan dipengaruhi subsidi. Seperti yang sebelumnya tadi, kalau yang sebelumnya tadi kan dipengaruhi oleh pajak. Yang ini jika soalnya seperti ini, HID sekian, HIS sekian, pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp2. Berapakah harga keseimbangan sesudah pajak? Nah, subsidi simbolnya adalah S sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke HIS-nya. HIS 2P min 20. Hampir sama dengan yang pajak tadi, bedanya hanya kalau yang pajak tadi 2P min 5 kan tadi. Nah, kalau subsidi 2P plus, karena subsidi itu bantuan, maka di sini simbolnya akan bertambah atau plus. Plus 2 karena subsidinya di sini di soal 2. Min 20, lalu kita hitung 2P plus 4 min 20, 2P min 16. Nah, ini persamaan HIS setelah ditambahkan subsidi. Tinggal mencari harga keseimbangannya saja, yaitu HID sama dengan HIS. HID 40 min 2P, HIS setelah kena subsidi 2P min 16, maka min 4P sama dengan min 56, P adalah 14. Ketemu harga keseimbangannya adalah 14. Jika ditanyakan HI-nya, kuantitas barangnya, tinggal masukkan ke HIS. 2P min 20, HI-nya adalah 8. Begitu ya anak-anak. Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan lebih lanjut. Jika ada kesulitan ditanyakan lebih lanjut, silakan kerjakan instruksi soalnya sesuai dengan contoh soalnya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.